Benar Tuhan Yesus, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kasih karunia yang terus Kau limpahkan kepada kami, jemaat-Mu, terutama anak-anak Tuhan yang telah hadir pada hari ini di gereja kudus-Mu. Terima kasih untuk semangat yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada hari ini memiliki kerinduan yang sama, memperoleh pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hati yang ingin terus dikuasai oleh firman Tuhan. Kau kuasai terus hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Dan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menonton lewat live streaming, kami percaya kami memiliki satu semangat, satu kerinduan yang sama, dan itu hanya demi memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Hari ini meskipun vibes-nya itu adalah liburan, ya, karena anak-anak juga masih pada liburan, begitu ya. Mungkin juga teman-teman yang bekerja juga masih dalam keadaan libur, tapi harus menerima realita bahwa besok harus masuk, gitu ya. Mungkin anak-anak sekolah masih bisa masuk hari Rabu, Selasa atau Rabu. Yang orang dewasa besok baru masuk, ya, sama seperti saya juga besok sudah masuk. Teman-teman di sini juga mungkin ada yang besok sudah bekerja, tapi percaya bahwa kita memiliki semangat terus di dalam kehidupan ini, tentunya apalagi kalau sudah berkumpul bersama dengan saudara-saudara serman. Amin ya. Amin. Ya, pada hari ini Bapak Ibu, bagi saya pribadi Bapak Ibu, ini selalu merupakan sebuah tantangan dan kesempatan untuk merenungkan firman, ya, dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, sebab ketika kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, maka sesungguhnya kita sedang diperhadapkan kepada kebenaran Allah. Kita sedang diperhadapkan kepada kebenaran Allah, dan kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati jangan sampai apa yang kita sampaikan malah melemahkan iman, bukan menguatkan, ya, malah melemahkan iman jemaat, tetapi harus bisa meneguhkan iman kepada kebenaran Allah itu sendiri, ya. Sebab Paulus juga memperingatkan dan berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Tidak hanya melatih, tetapi juga harus menguasai, ya. Harus menguasai seluruhnya, tidak sebagian, tetapi seluruhnya. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya. Bapak Ibu, pada hari ini di minggu yang pertama, tanggal 6 April 2025, saya akan membawakan topik persembahan yang berkenan kepada Allah. Sebuah persembahan yang real atau nyata, ya, atau nyata kepada Allah yang patut menerimanya. Apa yang pantas harus kita persembahkan? Mengapa harus kita persembahkan kepada Allah? Nah, ini akan kita dengarkan firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Ya, kita akan baca ini secara bersama-sama. Oke, tidak ada koneksi, ya. Oke. Roma pasalnya yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang sudah memegang Alkitab, kita bisa baca ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul persembahan yang benar. 1, 2, 3.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Konteks pembicaraan ini adalah tentang apa yang telah dibicarakan sebelumnya, ya. Berdasarkan teks firman Tuhan yang baru kita baca, kepada kita diberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik, ya. Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa sebelumnya Rasul Paulus sudah menyampaikan di pasal yang ketiga bahwa semua orang telah berdosa, ya. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu ada di Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Tetapi oleh kasih karunia Allah, setiap orang yang berbuat, begitu? Tidak, tetapi setiap orang yang percaya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib. Di Roma pasal yang ketiga ayat 21, Bapak Ibu bisa membaca di Roma 21, 22, 23, 24, ya. Sehingga kita tahu saat ini Bapak Ibu bahwa posisi para pendengar firman adalah orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Kristus Yesus dan bukan lagi orang yang berdosa lagi. Dan kita pun saat ini sama adalah orang-orang yang di posisi yang tepat untuk menerima berkat dari firman Tuhan ini. Ya, berkat Tuhan itu ada banyak Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan berkat dan janji Tuhan itu banyak. Tapi kita harus tahu berkat yang mana yang cocok untuk kita pada saat ini, yaitu bangsa-bangsa lain. Kita tidak bisa menyatukan, kalau kita belajar firman Tuhan, kita tidak bisa menyatukan posisi dari bangsa lain itu sama seperti dengan bangsa Israel. Karena Tuhan tidak pernah memberikan janji kepada nenek moyang kita yang hadir pada hari ini, ya, untuk menerima berkat yang daripada Tuhan secara bangsa. Itu hanya terjadi kepada bangsa Israel. Berkatnya beda, dan berkat untuk bangsa lain juga berbeda. Jadi saya ingin firman Tuhan ingin kita tahu bahwa kita harus tahu berkat yang pas untuk kita saat ini, kita syukuri saat ini itu yang mana. Nah, itu kita harus bedakan, ya. Kemudian di pasal yang kelima, 6 dan 7 di kitab Roma, ya, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa sekarang posisi kita di dalam Kristus Yesus bukan lagi bergantung pada perintah hukum Taurat, ya, tetapi lebih kepada kasih karunia. Makanya sekarang disebut zaman kasih karunia, dispensasi kasih karunia. Kalau di zaman bangsa Israel itu disebutnya dispensasi hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat yang bekerja di sana, bukan kasih karunia, ya. Dan itu sebagai pengatur kehidupan yang lebih baik sedang berlangsung dan akan kita terus jalani di kemudian hari di zaman kasih karunia ini. Bukan hukum Taurat yang mengatur bagaimana kita berbuat, Bapak Ibu, ya. Tetapi kuasa kemurahan hati Allah berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu di atas segalanya, ya Bapak Ibu. Mari saya ajak sedikit lagi untuk melihat ruang lingkup yang lebih besar. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus ini menjelaskan maksud yang sebenarnya dari uraian-uraian yang sebelumnya yang telah ia sampaikan tentang rencana Allah bagi kita, tubuh Kristus, dan bagi umatnya bangsa Israel. Dan ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada rencana yang lebih besar
ada rencana yang juga besar, begitu ya, yang Tuhan inginkan lewat bangsa Israel. Tapi ada juga rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk bangsa lain atau gereja tubuh Kristus. Apa itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau kita lihat di saat ini kepada bangsa Israel, Bapak Ibu, mari coba kita mundur sedikit di Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 27. Di situ dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Dengar baik. 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa saat ini, ya, dengan baik, bahwa saat ini dalam dispensasi kasih karunia, di mana program Allah sedang berjalan bagi kita, yaitu gereja tubuh Kristus atau GTK, sebagian besar dari umat Israel mengeraskan hatinya. Tadi di situ dikatakan apa? Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya. Mereka tidak mau menerima Injil. Mereka mengeraskan hati mereka, tidak mau menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Yaitu apa? Berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan semua umat manusia dan hanya melalui iman. Sekali lagi, Injil yang diberitakan Rasul Paulus adalah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan bagi semua umat manusia dan hanya melalui iman saja. Hal tersebut jelas sekali Paulus katakan di ayatnya yang ke-25. Sebagian besar dari Israel telah menjadi tegar hatinya, ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ya, kalau dalam firman Tuhan ini ada beberapa pesan-pesan yang tersirat yang harus kita jauh lebih peka tentang maksud apa sih sebenarnya maksudnya, ya. Dengan kata lain, saat ini Israel bukanlah channel, bukanlah saluran berkat atau channel berkat, ya, bagi bangsa-bangsa lain. Padahal sebelumnya kita ketahui di dalam kitab perjanjian lama Allah telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel siapa? Abraham. Nenek moyang bangsa Israel, mereka mengatakan, Allah mengatakan bangsanya atau orang Israel akan menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di mana? Di muka bumi. Apakah itu berhasil sekarang? Tidak. Karena apa? Karena bangsa Israel telah menyalibkan Yesus. Namun hal itu gagal, Bapak Ibu. Tapi apakah gagal sepenuhnya? Tidak. Karena janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada nenek moyang bangsa Israel, itu tidak mungkin tidak dilakukan. Hanya pending atau ditunda. Jadi apakah Israel nantinya akan dipulihkan? Yes, akan dipulihkan. Tapi apakah itu sekarang? Tidak. Sekarang berkatnya jauh lebih banyak kepada siapa? Bangsa lain. Siapa? Bapak Ibu. Kita yang garis bawahi, kita yang percaya. Ya, akan ditunda sementara, dilaksanakan karena penolakan bangsa Israel kepada Yesus sebagai raja mereka.
yang menyalibkan Yesus di Bukit Kalvari. Tetapi selanjutnya Paulus katakan tadi di ayat 25 Roma pasal yang ke-11 tentang restorasi atau pemulihan dari bangsa Israel di masa yang akan datang. Ya, ditentukan oleh keberhasilan program Allah saat ini yang sedang berlangsung kepada kita sebagai tubuh Kristus. Tadi dikatakan di situ apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar lagi. Pemulihan bagi bangsa Israel. Tapi itu semua terjadi setelah pengangkatan raja. Ya. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, itu berarti kita sudah tidak ada lagi di sini. Orang percaya kedatangan yang rahasia. Kenapa rahasia? Gak banyak orang tahu. Apa kita rahasiakan saja? Tidak. Jangan. Ya, kedatangan yang seperti itu jangan dirahasiakan karena itu adalah harus kita beritakan. Amin. Ya, supaya makin banyak yang bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, semakin banyak yang bersama-sama dengan kita, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu. Ya, yaitu kepenuhan gereja tubuh Kristus dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan dari seluruh bangsa tanpa perbedaan. Ya, setelah membahas teologi dan anugerah Allah di bagian sebelumnya, Bapak Ibu, Paulus mulai mengarahkan perhatian kepada praktik hidup yang harus dilakukan sebagai respons. Kita kembali ke Roma pasal yang ke-12 ayat yang 1 dan 2. Berikutnya Bapak Ibu, kita harus ketahui karena itu, kembali ke Roma pasal yang pertama 12 ayat yang pertama. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ya. Roma pasal ke-12 ayat 1 ini mengajak orang percaya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan melibatkan totalitas diri, termasuk fisik, pikiran, dan jiwa. Mengapa tubuh Bapak Ibu? Karena orang percaya harus menjaga tubuh mereka dengan baik. Baik secara fisik maupun secara spiritual. Karena tubuh adalah tempat tinggal dari Roh Kudus. Jika kita tercermati Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus mempunyai cara menasihati jemaat kudusnya Tuhan? Adalah bukan dengan cara memerintah mereka, seolah-olah memaksa mereka, tetapi lebih kepada meminta atau memohon dengan sebuah kerelaan hati. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, kata karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan I beseech you, therefore beseech you. Mengapa Rasul Paulus harus mendorong kemauan jemaat untuk menunjukkan keseriusan hati dan terbuka, jujur dalam menanggapi permohonannya? Dikatakan tadi di ayat 1, demi kemurahan hati Allah. Pernyataan firman Tuhan ini sangat relevan dengan perkataan firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua ayat keempat sampai dengan kelima. Boleh kita baca dulu Efesus pasal yang kedua ayatnya yang keempat sampai dengan kelima. Di situ dikatakan, satu orang boleh membaca untuk kita. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, terima kasih Bu. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Motivasi terbesar kita sekarang, setelah kita tahu kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita, bukan karena di bawah kendali dan usaha diri kita. Maka setiap hal yang hendak kita perbuat haruslah menyesuaikan,
haruslah mengadaptasikan kepada hukum kasih. Kasih Allah tidak memaksa. Ya, kasih Allah tidak pernah memaksa seseorang, tetapi mengajak untuk penuh kerelaan hati melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Tidak memaksa. Dengar Bapak Ibu, Allah tidak pernah memaksa. Kasih Allah bekerja di kehidupan kita saat ini tidak pernah memaksa. Makanya tadi kita bisa dengar dari kesaksian bahwa apapun, bahkan apapun, atau tidak punya apapun saya di dunia ini, kalau saya hanya memiliki, biarlah saya tidak memiliki apapun di dunia ini, tapi satu yang saya miliki, keselamatan yang kekal, kepastian keselamatan masuk surga, itu saja sudah cukup. Sudah cukup. Itu adalah titik bersyukur paling tinggi sekarang. Karena apa? Manusia sekarang masih hidup. Kita masih bisa rasakan sakit. Daging ini lemah, tidak ada yang kuat. Roh mungkin penurut, tetapi daging lemah. Karena apa? Kita rasakan semua sekarang. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bahwa apapun yang terjadi, kasih karunia Allah ini kembali kepada perenungan hidup kita. Apakah hati kita secara pribadi ingin kita berikan tanpa paksaan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur paling besar di dalam diri. Ya, kita mungkin sangat mudah bilang terima kasih. Orang kasih apa pasti kita terima kasih. Tapi apakah kita berterima kasih dengan segala berkat yang Tuhan berikan, ataupun sama sekali mungkin di dalam pencobaan? Orang paling sulit kalau bersyukur di dalam pencobaannya, ya, pasti sangat sulit di dalam pencobaan. Tetapi satu hal yang mungkin banyak kita lupakan adalah disitulah aku dikuatkan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa di mana aku lemah, di situ aku kuat. Ya, Bapak Ibu. Paulus memberitakan firman Tuhan, kasih karunia ini tidak dengan dalam keadaan yang mewah, ya, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat susah, sulit. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang yang kita bisa temukan apapun, ya, sekarang kita bisa dapat informasi apapun secara cepat. Kita bisa bertukar informasi dalam hitungan detik, bahkan milidetik, ya, kemanapun. Tapi kalau Paulus dulu melakukannya dengan door to door. Tahu door to door Bapak Ibu? Ya, rumah ke rumah. Kalau mungkin di sini sekarang jalanan sudah diaspal, kita nggak tahu dulu ya. Bebatuan, naik, turun gunung, lembah, dan segala macam. Belum lagi kita kalau di sini sekarang hidup per beberapa blok sudah ada warung. Kalau haus tinggal singgah beli minum. Kalau dulu harus bawa, dan itu juga seadanya. Kalau habis, kalau ada lagi di padang gurun, sulit. Nggak ada di padang gurun Alfamart, tidak ada singgah untuk kita, untuk Paulus mungkin bisa membeli perbekalan. Itu pasti akan ada di setiap kampung, setiap kota di sana. Itu pada zaman dahulu. Betapa beratnya Paulus bersyukur untuk membagikan apa yang Tuhan sudah sampaikan langsung kepada Rasul Paulus. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus dengan kerelaan hatinya, tidak tanpa paksaan, untuk orang tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Karena apa? Selagi diberikan waktu.
Kalau tidak ada lagi waktu, sudah selesai. Tidak ada lagi. Stop sampai di situ. Ya, bahwa kemurahan hati Allah dalam kasih karunia telah terbukti mengubah hati banyak orang, termasuk hati kita semua. Rasul Paulus tidak berat hati, Bapak Ibu. Tidak rasa terpaksa di dalam dirinya ketika ia ingin datang ke kota Roma untuk memberitakan Injil Kristus di Roma pasal yang pertama. Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Rasul Paulus ada sedikit sisi kemanusiaannya. Kamu ini, kalau ada hati yang keras, mungkin kita pernah punya pengalaman ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, berasa ditolak. Ada pernah di sini ditolak ketika memberitakan firman? Iya. Sering ya? Iya. Pasti yang merasa seperti itu pasti relate. Seperti apa rasanya? Apa perasaan ditolak, Bapak Ibu? Bagaimana rasanya kalau ditolak? Kalau sisi kemanusiaan pasti kecewa. Tidak bisa kita hilangkan rasa kecewa itu, Bapak Ibu. Tapi kalau bagaimana kita mengikuti rasa kemanusiaan kita? Rasa kecewa kita itu lebih besar daripada rasa kita ingin mensyukurinya. Apa yang terjadi? Tidak akan tersampaikan lagi. Gak mau saya. Kamu keras sekali. Ini juga kan. Dan juga lain itu maksudnya keras kepala sekali. Juga dia Bayon. Nah itu. Itu kalau dalam bahasa Jerman, Bapak Ibu. Saya sebut Jerman ya. Gitu. Itu keras kepala kamu ini. Apalagi kalau giginya itu kamu ini, itu. Kamu ini itu masih kayak oke lah. Kalau udah gini dia udah keras banget itu. Dia udah kesel dia rasa hati. Itu nggak ada pun kopi di sini. Gitu. Air minum aja. Kamu itu firman Tuhan ini tidak mau dengar. Nah itu. Biasanya itu udah rasa tingkat tinggi itu kekesalan itu. Tapi apakah seperti itu Rasul Paulus? Kalau Rasul Paulus seperti itu, mungkin kita semua di sini. Berat, Bapak Ibu, sulit, ya. Tapi Rasul Paulus ingin memberikan contoh kepada kita. Sekeras apapun kehidupan di dunia ini menimpa kamu, Bapak Ibu, dengar baik, itu tidak apa-apanya dengan kasih Kristus yang menguatkan. Itu hanya tidak terhitung, sekecil itu. Karena kasih karunia Allah jauh lebih besar, yang pastinya akan menguatkan hidup kita. Ya, selanjutnya Bapak. Jadi kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka hal yang paling mendasar hati kita terdorong melakukannya haruslah karena kita mengingat kemurahan hati Tuhan. Masih di ayat 1 tadi dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana tubuh kita bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Pertama-tama dengan pastinya mensyukuri dan menyaksikan kasih kemurahan hati Allah. Apa yang terjadi di ayat 1? Bahwa kerinduan Allah yang terbesar ialah supaya semua orang diselamatkan oleh penumpahan darah Kristus. Itulah persembahan yang paling harum di hadapan Allah melalui tubuh kita, mulut, hati, dan pikiran kita. Ya, kalau kita lihat sedikit pernyataan dari Rasul Paulus di ayat dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke 20, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. 20 ayat 24, ini salah satu ayat yang menjadi favorit saya juga mengenai perenungan dari Rasul Paulus tentang firman kasih karunia. Di situ dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan
kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Itu Bapak Ibu, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Sampai di titik itu Rasul Paulus ingin memberitakan firman Tuhan. Nyawanya saja, bukan berarti dia menganggap nyawanya tidak penting, bukan. Ya udahlah, secara barbar sajalah, bukan. Kita juga pasti diberikan hikmat. Bukan seperti itu. Tapi di titik nyawaku saja dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan ini, aku tidak takut untuk memberitakannya. Karena dia tahu pasti dia akan menerima jauh lebih berkat, lebih banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk dirinya. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah atau persembahkanlah Allah dengan segenap hidup, tubuh dan roh. Ya, tubuh dan roh. Di mana wadah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah? Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8 mengatakan bahwa di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Kalau kita lanjut tadi di ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-8 itu berbicara tentang anggota tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus. Kita ini semua adalah anggotanya. Apakah semua anggota tubuh Kristus memiliki fungsi yang sama? Tidak. Karena kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada talenta untuk mengajar, ada talenta untuk melayani, ada talenta untuk menginjil. Beda, Bapak Ibu. Berbeda talenta itu. Tapi apakah kita sama-sama anggota? Yes. Apakah ada yang lebih penting salah satu anggota setiap anggota yang lain? Ya, ada yang lebih penting. Semua penting. Tidak ada yang paling penting. Sesama anggota, semuanya sangat penting. Karena kita semua adalah anggota tubuh yang Kristus adalah kepalanya. Kristus adalah kepalanya. Di dalam tubuh Kristus itu sendiri, tubuh Kristus itu adalah kita, orang-orang kudusnya. Melayani tubuh Kristus dengan talenta atau karunia yang telah kita terima sejak diutarkan dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa persembahkan tubuh kita kepada Allah di luar daripada tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu, benar baik bahwa firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa persembahkan tubuh kita kepada Allah di luar daripada tubuh Kristus. Artinya apapun yang kita lakukan di dalam penampilan kita haruslah dalam koridor untuk membangun iman, membangun gereja jemaat Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus memberikan kekuatan kepadaku, kepadamu, kepada Paulus, kepada jemaat-jemaat semua orang percaya? Apakah dengan cara kita berdoa terus? Apakah menangis? Apakah menginjil terus? Berkhotbah terus? Memberi persembahan terus? Dengan segala sesuatu usaha kita? No. Bukan usaha seperti itu kuncinya Bapak Ibu. Untuk membuat Allah memberikan kekuatan kepada orang percaya. Gimana caranya? Mari kita buka 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam diri. Siapa ini? Aku ini. Rasul Paulus, Yaitu seorang
utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu Aku sudah 3 kali berseru. aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepada bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang dapat kita pahami tentang cara kerja kasih karunia? Ini cara kerja kasih karunia ya. Cara kerja kasih karunia Allah, Bapak Ibu. Mungkin kalau secara logika tidak dapat, tapi firman Tuhan bukan tentang logika. Ya, Tuhan bisa melakukan apapun di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Ya, tentang cara kerja kasih karunia dari kesaksian pengalaman pribadi, Paulus katakan ini pengalaman pribadinya Rasul Paulus ya, Bapak Ibu ya. Kalau dengar ya, Paulus adalah hamba Tuhan besar dan ia juga bukan rasul dan ia juga rasul besar yang Tuhan utus memberitakan firman-Nya. Apakah rasul besar yang Tuhan utus ini tidak memiliki pencobaan? Oh, banyak sekali. Baru saja kita sampaikan. Kita lihat dan kita baca tadi betapa banyak pencobaan yang ia alami. Ya, tetapi meskipun ia harus menghadapi tekanan yang berat dalam pelayanannya karena sakit-sakitan, di sini tadi dikatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok supaya ia jangan meninggikan diri. Ya, di dalam tekanan yang berat, di dalam pelayanannya, Tuhan tidak tinggal diam. Ada beberapa kali Rasul Paulus meminta untuk disembuhkan dalam tanda kutip di situ. Ya, supaya hal itu Paulus sudah berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi apa yang Allah sampaikan kepada Rasul Paulus? Dia menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, cara kerja Allah saat ini memberikan kekuatan kepada kita ialah apabila kita menghargai dan bertumbuh terus di dalam pengenalan kita yang semakin mendalam akan kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadikan kita semakin kuat. Kita perjelas lagi seperti apa persisnya proses kita bertumbuh terus di dalam pengenalan yang semakin mendalam akan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, sehingga kita disanggupkan dalam menanggung segala perkara. Kita buka Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Filipi 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Di situ dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal yang kedua, 9 ya. Maksud saya Filipi pasal yang pertama 9 sampai 11. 9 sampai 11. Di situ dikatakan apa? Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. 11.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus di Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua sebagai perubahan akal. Perubahan akal budimu. Ya. Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, yaitu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tanpa melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, tidak akan ada perubahan akal budi di dalam pikiran kita. Jadi perubahan hidup itu bukan hasil dari kerja kedagingan, ya, bukan hasil dari kerja kedagingan kita masing-masing, tetapi hasil kerja dari Roh Kudus yang mengubah hidup kita berdasarkan pengetahuan yang benar dan pengertian-pengertian yang kita peroleh sesuai dengan program kasih karunia Allah saat ini yang ditujukan kepada kita, tubuh Kristus. Ingat Bapak Ibu, orang-orang dunia pun juga bisa memperlihatkan kasih. Ya, orang-orang di dunia pun bisa memperlihatkan kasih. Mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Ya, mereka juga belajar saling tolong-menolong dan saling menghargai. Tetapi jika semua itu dilakukan tanpa memperoleh pengetahuan yang benar dan pengertian yang bersumber dari kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, maka yang Paulus katakan sebagai teguran keras kepada jemaat kudus di Galatia, kamu telah memulai dengan roh, kenapa kamu mau mengakhiri pertandingan dengan daging? Adakah kamu sebodoh itu? Dengan kata lain, Paulus berkata, kamu telah dijadikan atau diciptakan sebagai kupu-kupu yang indah. Mengapa kamu sekarang ingin menjadi lalat? Itu kata lain. Kamu sudah diciptakan menjadi kupu-kupu. Kita tahu kupu-kupu memiliki sayap yang indah. Tapi sekarang kamu malah mau ingin menjadi lalat. Kupu-kupu naturnya selalu ingin hidup di tempat yang bersih, betul? Ya, kita tidak akan temukan kupu-kupu di kubangan lumpur, tempat tumpukan sampah. Hewan apa yang ada di sekitar situ pasti paling banyak? Lalat. Sedangkan lalat inginnya di tempat yang kotor, sudah pasti. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada hari ini, Bapak Ibu? Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita butuh segera motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu tugas selama hidup di dunia ini. Motivasi yang bersumber dari pembaharuan atau perubahan akal atau pikiran yang dikerjakan Allah berdasarkan kuasa kasih karunia-Nya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus pasalnya yang keempat, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Kita sama-sama di situ. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sehingga Bapak Ibu, Paulus mengatakan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa lagi dengan dunia ini, karena dunia ini akan hilang, Bapak Ibu. Ya, dunia yang terhilang, tetapi diubahkan terus
oleh pembaharuan akal budi yang berfungsi membedakan kehendak Allah dan yang sempurna. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Benar Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa supaya kami jauh lebih peka untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami ingin berubah oleh pembaharuan sehingga kami bisa membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kami ingin tekun, kami ingin setia untuk mempersembahkan apa yang kami miliki, karena kami percaya Tuhan bahwa itulah yang berkenan kepada Allah. Berikan kami selalu Tuhan kerinduan hati untuk belajar, karena kami ini masih butuh banyak pengetahuan yang benar. Kami percaya bahwa firman Tuhan, firman Injil kasih karunia Tuhan, firman keselamatan ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan kami mau terus bersyukur akan hal itu Bapa. Di sisa-sisa hidup kami, di kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ingin menjadi alat atau tangan Tuhan, tangan Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran. Engkau kuatkan hati kami untuk menjalani kehidupan kami selama masih di bumi. Kami percaya Tuhan, ini kesempatan yang Tuhan ingin kami jalani, persiapkan di dalam kehidupan kami ini supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami ingin pakai waktu kami ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya untuk bagi kami pribadi, karena kami percaya firman yang adalah kebenaran Allah ini akan banyak menjadi pengetahuan akan kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah mendengarkan pada hari ini. Kami memiliki kerinduan hati untuk melayani Tuhan, karena kami percaya bahwa persekutuan kami ini akan selalu ada sampai kami diangkat di awan-awan jemput Tuhan di angkasa. Terima kasih untuk semangat yang terus berkobar di dalam kehidupan kami. Nyalakan terus Tuhan api Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, agar kami bisa terus bersyukur tentang kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan lanjutkan acara pertemuan ibadah kami sertai hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Saya berikan kepada Bapak Margun untuk melanjutkan acara pertemuan.